Raksasa merah, datanglah. Saya butuh bantuan kamu. Ada apa kamu manggil saya? Raksasa merah, saya butuh bantuan kamu. Ada apa, Wati? Kau memanggil aku? Saya butuh bantuan kamu. Dengan senang hati, Wati. Aku akan membantumu. Ya makan ya, biar ayah cepet sembuh. Yuk, ini minumnya buat. Astagfirullahaladzim. Den Ayu, ini pasti gempa. Ayo cepet keluar, Den. Gak mau. Ayu gak mau ninggalin ayah. Ayo kamu keluar, nak. Ayo cepat. Bi, cepat bawa Ayu keluar, Bi. Iya juragan. Ayo Den Ayu, cepet keluar. Ayo. Gak mau, aku gak mau ninggalin ayah. Ayo cepat kamu keluar, nak. Ayo. Parto! Parto! Ya, Bi. Cepet bawa juragan keluar. Den Ayu gak mau keluar kalau juragan gak keluar. Cepet. Ayo juragan, kita keluar. Cepat, Bi. Bawa Ayu keluar. Ayo keluar. Iya, iya. Ayo juragan, kita keluar juragan. Ayo juragan. Juragan! Ada apa ini, Wati? Siapa raksasa itu? Apa yang dia lakukan di rumah kita? Rumah kita yang benar adalah rumah saya. Mulai saat ini, rumah ini akan jadi milik saya. Apa maksud kamu? Saya sudah capek, Mas. Ngurusin kamu yang penyakitan. Dan saya juga sudah capek pura-pura baik sama anak kamu yang so tahu itu. Saya bersedia nikah sama kamu. Bukan karena saya cinta. Tapi karena saya menginginkan semua harta kamu. Wati, keterlaluan kamu. Saya kira kamu istri dan ibu yang baik. Tapi ternyata tidak. Naif banget sih kamu, Mas. Mana ada sih orang yang mau menikah sama duda penyakitan seperti kamu? Dan harus mengurus anak tiri yang menyebalkan. Sekarang, kalian berdua harus pergi dari sini. Kurang ajar kamu, Wati. Kamu memang perempuan tidak punya hati. Lepaskan! Lepaskan saya, Wati! Lepaskan! Ibu jahat. Kenapa sih ibu ngelakuin ini sama kita? Saya ini bukan ibu kamu. Dan tidak akan pernah jadi ibu kamu. Raksasa merah, buang dia jauh-jauh dari sini. Juragan Putri, jangan juragan. Istighfar juragan. Juragan Putri jangan melakukan ini semua sama Den Ayu dan juragan. Diam kamu. Apa kamu juga mau saya buang? Udah Bu, tunggu apa lagi? Lempar aja mereka. Pasti saya. Raksasa merah, lempar dia sekarang juga. Juragan! 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 Bi, juragan Bi. Non. Ibu jahat!
Kamu siapa? Jangan takut anak manis. Aku peri hutan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Ibuku jahat. Ia menyuruh raksasa untuk membuang aku dan ayah. Dan sekarang aku nggak tahu ayah ada di mana. Padahal ayah lagi sakit keras. Jangan menangis anak manis. Ibu peri akan membantu mencari ayahmu. Wahai cermin, tolong tunjukkan di mana ayah Ayu berada. Ibu peri, itu kan ayah Ayu. Ibu peri, aku ingin bertemu dengan ayahku. Iya sayang. Terima kasih cermin. Ayo sayang, kita bertemu ayahmu. Ayah? 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 Ayo. Ayah? Kamu nggak apa-apa, nak? Ayu nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa kan? Enggak, sayang. Ayah! Ayah sudah gak kuat, Ayu. Peri, tolong sembuhin ayah Ayu. Maafin Peri anak manis. Peri nggak bisa nyembuhin ayah kamu. Tapi jangan khawatir anak manis. Ayah kamu masih punya harapan. Ayahmu bisa sembuh kalau ia memakan buah labu ajaib. Yang benar, Peri. Benar sayang. Buah labu ajaib bisa menyembuhkan semua penyakit. Selain itu, buah labu ajaib mempunyai keistimewaan. Ia bisa mengabulkan semua permintaan kita. Di mana Ayu bisa dapetin buah labu ajaib itu? Buah labu ajaib itu terletak di sebuah hutan yang lebat dan angker. Di hutan larangan sebelah sana. Ayu ingin ke sana. Peri hutan, tolong jagain ayah. Kamu gak usah khawatir anak manis. Peri akan membuatkan tempat peristirahatan yang aman buat ayah kamu. Sehingga ayah kamu bisa beristirahat dan tidak akan terganggu oleh apapun. Sebentar ya sayang. Ayah kamu akan tetap terbaring sampai kamu datang membawa buah labu ajaib itu. Ayu, tapi kamu harus ingat, kamu harus secepatnya kembali ke sini. Karena kekuatan Peri ada batasnya. Peri nggak bisa ngelawan kehendak Tuhan. Waktu kamu hanya sampai lilin ini habis. Kalau sampai lilin ini habis, maka waktu ayah kamu pun akan habis. Ia akan meninggal. Pergilah sekarang, Ayu. Baiklah, Peri. Peri hutan, tolong jaga ayah dengan baik ya. Ayah! Ayah! Ayah yang sabar ya. Ayah ingin mencari buah labu ajaib untuk menyembuhkan ayah. Ayah,
pergi dulu ya. Makan ya. Habisin ya. Ya habisin. Sekarang aku sudah kenyang banget. Tapi kalau masih ada daging manusia lagi, aku mau. Raksasa jangan makan Parto ya. Daging Parto nggak enak, pahit. Iem juga jangan. Dasar manusia bodoh. Mana doyan aku daging kamu. Daging kamu alot dan keras. Aku suka daging anak-anak yang gurih dan manis. Seperti dia yang gendut itu. Raksasanya mau makan aku. Heh, raksasa merah. Awas kamu ya, kalau sampai berani makan anak saya. Hidup kamu itu ada di tangan saya. Ampun Wati, ampun. Aku cuma bercanda Wati. Boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan. Dan awas ya, kalau sampai kamu bikin anak saya ketakutan lagi. Iya Wati. Sekarang saya punya tugas untuk kamu. Kumpulkan seluruh harta benda kekayaan orang-orang desa. Dan serahkan semuanya kepada saya. Dengan senang hati Wati, aku akan melaksanakan perintahmu Wati. Kalau mereka sampai menolak, obrak-abrik rumah mereka. Apa boleh aku mengambil anak-anak mereka yang masih kecil Wati? Aku sudah lama tidak makan daging anak-anak kecil. Itu semuanya terserah kamu. Yang penting, serahkan semua harta benda mereka kepada saya. Baik Wati. Aku pergi dulu Wati. Emangnya ibu nggak takut punya anak buah raksasa jahat kayak gitu? Nanti kalau dia tiba-tiba balik terus nyerang ibu, gimana? Dulu, kakek kamu yang mengalahkan raksasa itu. Dan sampai sekarang, dia nurut sama kakekmu dan ibu. Karena ibu mempunyai bubuk kematian. Kalau raksasa itu terkena bubuk kematian, dia akan mati. Terus sekarang bubuk kematiannya ada di mana? Ibu bungkus kain hitam. Dan ibu jadikan leontin kamu. Segera serahkan harta benda kalian. Kalau tidak, kampung kalian akan aku obrak-abrik. Enak aja. Emangnya kamu pikir kamu itu siapa? Sampai kapanpun kami tidak mau menyerahkan harta benda kami. Bilang itu sama dia. Kalian penduduk bodoh, berani-beraninya menentang saya. Kalau kalian tidak mau menyerahkan harta kalian, akan aku obrak-abrik desa kalian. Hei raksasa merah, pergilah atau kami akan mengusir kamu. Berani-beraninya kalian menantang saya. Rasakan ini.
Aduh, tolong. Kakiku sakit. Kamu kenapa? Kakiku sakit. Tadi aku jatuh dari pohon dan kakiku terkilir. Aduh, sakit sekali. Aduh. Gimana? Masih kerasa sakit gak? Iya. Memang kamu mau kemana? Aku ingin mencari buah labu ajaib untuk menyembuhkan ayahku yang sakit keras. Aku pernah mendengar juga soal buah labu ajaib. Kamu tahu di mana tempatnya? Tapi kalau kamu mau, aku bisa nemenin kamu. Hitung-hitung ya, balas budi. Asyik. Jadi aku punya teman baru dong. Nama kamu ini siapa? Si Puting. Nama kamu lucu juga ya. Yuk, jalan. Wati, tolong suruh raksasa merah itu untuk berhenti. Saya yakin ibu gak tega melihat tetangga dan penduduk desa ini menderita. Saya bisa menyuruh raksasa merah itu berhenti mengamuk. Asalkan seluruh penduduk desa menyerahkan seluruh harta kekayaan mereka kepada saya. Kurang ajar. Memangnya kamu ini siapa? Kami ini sudah bersusah payah untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Kamu justru malah seenaknya meminta. Dasar tak tahu malu. Wanita licik sepertimu tidak punya perasaan. Terserah apa kata kalian. Sudah jelaskan apa kemauan saya. Sekarang tinggal pilih. Serahkan harta kalian atau desa akan hancur. Baik, kami cukup mengerti. Tapi tolong kami minta waktu. Kami butuh waktu untuk mengumpulkan semua harta benda kami. Oke, saya akan memberikan waktu kalian sampai sore nanti. Kalau sampai sore nanti kalian belum menyerahkan seluruh harta kalian, desa kalian akan dihancurkan oleh raksasa merah. Paham? Pak Kades, kok Bapak mau aja ngikutin kemauan si perempuan jahat itu? Ya benar, Pak Kades, benar. Kami tidak rela. Iya benar Pak Kades. Tenang. Kalian tenang saja. Ini hanya untuk mengulur waktu saja. Sebaiknya kalian kasih tahu yang lain untuk berkemas-kemas. Kita harus mengungsi dari desa ini. Saya tidak yakin kalau Wati sudah menguasai seluruh harta kita, dia akan berhenti. Takutnya raksasa suruhannya itu akan memangsa kita. Ayo cepat kita berpergi. Ayo, cepat. Ayo, Pak Kades. Kamu nggak apa-apa kan? Kepala aku tuh sakit banget. Iya, kepala kamu tuh berdarah. Putih, kamu tunggu di sini ya. Getah pohon itu buat apa? Buah ini untuk memberhentikan pendarahannya. Jadi darahnya udah nggak keluar lagi. Nah, sekarang udah selesai. Sekarang kamu boleh terbang lagi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Makasih ya. Aku harus pergi penyihir kecil. Kalian mau kemana? Aku ingin mencari buah labu ajaib karena ayahku sakit parah. Aku tahu di mana letak buah labu ajaib itu. Di mana? Letaknya ada di sebuah istana penyihir jahat. Tapi kalau mau ke sana susah banget. Gak apa-apa. Yang penting ayah bisa sembuh dari penyakitnya.
Aku nggak mau kehilangan ayah. Sekarang aku pergi dulu ya. Karena kamu udah baik sama aku mau ngasih hadiah sama kamu. Hadiah apa? Ini apa? Kantung ajaib itu buat kamu. Kantung ajaib itu bisa mengeluarkan apapun yang kamu butuhkan. Terima kasih penyiar kecil. Aku pergi dulu ya. Iya, semoga kalian bisa menemukan buah labu ajaib itu ya. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian membohongi saya dan mau kabur dari sini. Raksasa merah, hancurkan mereka. Dengan senang hati akan aku laksanakan. Wati, tolong jangan lakukan ini, Wati. Kasihani kami semua, Wati. Wati, tolong. Pak Kades, tadinya saya kasihan sama kalian. Tapi karena kalian telah membohongi saya dan ingin kabur dari sini, saya tidak punya pilihan lain selain menghancurkan kalian dan merampas semua harta kalian. Dasar perempuan jahat. Semoga Allah melaknat kamu. Saya tidak takut. Raksasa merah, hancurkan mereka. Oke. Mulai saat ini, anak-anak kecil ini jadi milikku. Bangun semua. Ayo pergi. Rasakan kalian. Itu akibatnya kalau kalian membangkang perintah saya. Wati, tugasku sudah selesai. Aku mau balik ke guaku. Aku mau nyantap anak-anak kecil ini. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi kalau nanti saya membutuhkan kamu lagi, kamu harus datang. Oke, Wati. Pasti aku akan datang. Aduh Putih, aku capek nih. Lapar lagi. Aku juga. Tapi kita nggak punya makanan. Oh ya Putih, kita minta aja sama kantong ajaib ini. Iya, benar. Kira-kira apa ya yang keluar dari kantong ajaib ini? Kantong ajaib, kita lapar. Kita mau makanan. Wah, ada kangkung sama nasi bungkus. Kangkungnya buat kamu, nasi bungkusnya buat aku. Hore! Hore! Nih. Wah, ini kan makanan kesukaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sementara kita mengungsi di sini. Saya takut kalau kita kembali ke desa, Wati dan raksasanya itu akan semena-mena pada kita. Tapi kita nggak bisa tinggal diam begitu aja, Pak Kades. Apalagi beberapa dari anak-anak kita ditangkap sama raksasa jahat itu, Pak. Sebaiknya kita harus segera bebasin mereka, Pak. Iya, Pak Kades. Saya nggak mau anak saya dimakan sama raksasa itu. Saya nggak rela, Pak Kades. Kalian benar. Sujay, Bambang,
Buyung, nanti malam kalian ikut saya menyusup ke desa. Dan kita membebaskan anak-anak dari tawanan raksasa jahat itu. Iya, baik Pak Kades. Lapor Pak Kades. Raksasa yang menculik anak-anak kita itu membawanya masuk ke dalam goanya Pak Kades. Kita kalau ingin membebaskan anak-anak kita harus melewati hutan dan masuk ke goanya Pak Kades. Apapun yang terjadi, kita tetap harus menyelamatkan anak-anak kita. Betul nggak? Anak-anak manis, pasti daging kalian sangat lezat. Dan wanginya, wangi daging muda. Aku akan berpesta pora, memakan daging yang empuk-empuk, karena kalian masih muda. Percuma kalian menangis. Tidak akan ada yang mendengar kalian. Diam! Berisik tau! Kalau aku mau bakar kalian, kayu bakarku sudah habis. Aku harus mencari kayu bakar lagi. Aku akan pergi ke hutan. Sepertinya bau manusia di sekitar sini. Ini pasti bawa anak-anak yang tadi. Pak, rasanya udah pergi Pak. Iya Pak, sudah pergi Pak. Pak, ya Pak. Wah, Kak Al, ayo cepat buruan buka. Ayo, ayo, pulang. Putih, kita istirahat yuk. Capek nih. Tapi jangan di sini. Kita cari ke sebelah sana aja yuk. Ternyata bau manusia berasal dari sini. Anak kecil yang cantik dan putih dan seekor kelinci. Pasti dagingnya enak buatku bikin sop dan kelincinya aku sate. Putih, raksasa itu kan yang buang Ayu dan Ayah. Gimana nih Putih? Ternyata kau anak tirinya Wati. Pasti Wati tidak keberatan kalau kamu saya makan. Lihat! Kemana dia? Lolos! Tapi nggak apa. Aku banyak persediaan di gua. Putih, udah Putih. Perut aku udah gak kuat lagi. Aku gak bisa lari lagi Putih. Kita sudah aman. Kita sudah jauh dari raksasa itu. Kamu sih Putih, ajak aku lari. Kita kan bisa balas dia pakai kantong ajaib ini. Lagian aku sebel sama dia. Dia kan yang melempar aku dan Ayah. Ayo, kita nggak boleh dendam.
dendam itu nggak baik. Aku yakin kita pasti punya kesempatan untuk membalas kejahatan raksasa itu. Dan bukannya karena dendam, tapi karena alasan yang lebih baik. Hah? Kemana anak-anak ini? Ini pasti ulah penduduk kampung yang telah membebaskan mereka. Kurang ajar mereka. Akan aku kasih pelajaran penduduk kampung. Biar mereka tahu siapa raksasa merah. Pak Kades, tempat ini memang aman dari raksasa, Pak. Tapi kita tidak punya persediaan makanan dan obat-obatan. Apalagi anak-anak kita sudah kelaparan dari tadi, Pak. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari desa lain, Pak Kades? Tapi siapa yang berani pergi ke desa lain untuk menuju ke sana? Kita harus melewati gua raksasa yang sangat jahat itu. Ada alternatif lain. Kita harus kembali ke desa kita. Tapi kalau kita kembali ke desa kita, Wati pasti akan memanggil raksasa jahat itu. Sekarang begini saja. Kita berdoa semoga Wati disadarkan oleh Allah. Dan semoga ada orang yang bisa membantu mengalahkan raksasa itu. Sekarang, mari kita berdoa. Ibu, aku lapar. Aku mau makan. Ibu nggak ada makanan, sayang. Kamu sabar ya. Kamu tahan dulu ya. Itu kan tetanggaku. Kenapa mereka ada di sini? Ayo. Kalian semua kok ada di sini? Apa yang terjadi? Ini semua karena ulah ibu tiri kamu, Ayu. Setelah dia mengusir kamu dan ayah kamu, dia menyuruh raksasa merah merampas harta benda kami dan menghancurkan desa. Raksasa merah itu juga mengambil beberapa anak kecil untuk menjadikan santapannya, Ayu. Jahat banget ibu tiri kamu. Aku nggak ngerti. Kenapa sih ibu jadi begitu? Kami semua sudah tidak punya bahan makanan dan obat-obatan lagi. Tunggu sebentar ya. Kantong ajaib, tolong sembuhkanlah orang yang luka. Kantong ajaib, sekarang aku minta makanan. Tenang, Pak. Ayu, terima kasih atas bantuan kamu. Kamu sudah menyembuhkan kami semua dan memberi makanan. Kalau tanpa bantuan Ayu, mungkin kami semua akan meninggal karena sakit dan kelaparan. Ini bukan karena aku, tapi karena kantong ajaib ini. Ayu, kamu anak yang baik.
berbeda sekali dengan Ibu Tiri dan saudaramu yang jahat itu, Ayu. Kami sekampung mengucapkan terima kasih padamu, yuk. Bau manusia bikin aku lapar. Kebetulan hari ini aku baru makan 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sepertinya di sini banyak anak-anak kecil yang dagingnya masih empuk-empuk. Tenang Bapak Ibu, kalian ngumpet aja dulu. Besok aku akan menghadapi raksasa merah itu. Hei raksasa merah, kamu nggak boleh mengganggu penduduk desa lagi, apalagi memakan anak kecil. Itu perbuatan jahat. Kalau kamu nggak nurut, aku akan menghentikan kamu. Hei anak tirinya Wati, semalam kamu boleh lolos dariku, tapi kali ini tidak. Kurang ajar. Kantong ajaib, tolong ikat raksasa merah ini. Apa ini? Kurang ajar. Kantong ajaib, tolong pukul raksasa ini. Aduh, aduh, ampun, aduh, ampun. Baik, aku menyerah. Aku akan ngelepasin kamu, tapi kamu harus janji. Kamu nggak bakalan mengganggu penduduk desa lagi. Ya, aku berjanji. Tongkat, tali, berhenti. Kantong ajaib, tolong bunuh raksasa ini. Apaan kalian? Berani-beraninya kalian datang ke rumah saya? Sekarang pergi dari sini! Pergi! Kamu yang harus pergi dari sini. Kamu sudah tidak pantas lagi tinggal di desa ini. Betul, Pak Kades. Kurang ajar! Berani-beraninya kalian mengusir saya. Awas kalian semua. Saya akan panggil raksasa merah untuk membunuh kalian semua. Raksasa merah anak buahmu itu sudah mati. Gak mungkin. Kalian bohong. Kalau kamu tidak percaya, ini buktinya. Gak mungkin. Siapa yang membunuh raksasa merah? Anak tirimu, Ayu. Gadis yang baik itu yang mengalahkan raksasa. Jadi sekarang kami kesini untuk menuntut hak kami dan hak Ayu. Kamu dan anakmu yang jahat ini harus pergi dari sini. Atau kami akan menghukum kalian. Ayu masih hidup. Jangan-jangan Bambang juga masih hidup. Ah, kamu ini kebanyakan ngomong. Sekarang lebih baik kita bakar dia. Ayo bakar! 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 Orang jahat seperti dia pasti akan mendapat balasannya. Wati, sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Ayo cepat! Ajar itu orang-orang desa. Lihat aja. Dia akan balas dendam nanti. Ibu mau balas kita pakai apa? Kan si raksasa merah udah mati. Dan kita udah nggak punya apa-apa. Salah ibu juga sih. Ih, mana kurang ajar. Nyalain ibu lagi. Mana ibu tahu kejadian bakal seperti ini? Lagi pula kamu tuh jalannya lalat. Cepetan dikit jalannya. Kita harus nyampe gua raksasa. Siapa tahu di sana ada makanan. Ayo cepetan. Sakit. Kamu kenapa?
kenapa sih? Baru dijewer dikit aja sakit-sakit. Bukan aku, Bu. Suara siapa itu? Hei, tolongin aku dong. Aku ini sakit. Minta tolong segala. Gak ada, kita nih buru-buru mau pergi. Sang, coba. Tolonglah. Kakiku bener-bener sakit. Aku nggak bisa jalan. Emang kalian buru-buru mau kemana sih? Rese banget sih nih orang. Urus aja diri kamu sendiri. Tahu aja urusan orang. Ayo cepetan. Kamu penyihir ya? Iya. Sihirin aku dan ibuku makanan dong. Aku udah lapar nih. Kalau lagi luka gini mana bisa nyihir? Ah, payah. Penyihir nggak bisa nyihir. Nyihir bego tuh. Bu, kita tinggalin aja. Ibu kan bilang dari tadi. Ayo cepetan. Dasar orang-orang jahat. Aku sumpahin kalian tersesat di hutan. Biar tahu rasa. Ini nih kayaknya nih. Kita nggak sini, Bu. Kok balik lagi sih? Kamu yakin? Iya, Bu. Ini pohonnya. Duh, kita jadinya cuma muter-muter lagi di sini. Jangan-jangan penyihir tuh nyumpahin kita, Bu. Dasar penyihir kurang ajar. Gara-gara ibu sih. Ibu lagi disalahin. Ibu lagi disalahin. Enak aja. Tadi yang ngatain penyihir tuh kamu. Aduh, kiwer lagi. Ibu yang salah mulu. Kurit. Enak. Bu, lihat tuh, Bu. Ada api unggun. Ayo kita ke sana. Barangkali ada orang yang mau memberi kita makanan. Ayo, Bu, cepetan. Aku udah lapar nih. Ayo, ayo, ayo. Bentaran. Sebentar. Namanya kamu doang nggak lapar. Ibu duluan. Bentar. Soal makanan aja bisa sekarang kamu jalan cepet. Bu. Itu kan si Ayu. Kurang ajar. Biar ibu balas dendam sama dia. Bu, sebentar, Bu. Nanti dulu kita ambil makanannya, baru balas dendam. Kalau dibilangin nggak bisa ya. Lepasin, Bu, lepasin. Kalian siapa? Kenapa mengintip kami? Kelinci bodoh. Terserah kita mau ngapain. Apa urusan kamu? Saya ini ibu tirinya Ayu. Dan dia saudaranya Ayu. Oh, yang jahat itu. Biar aku hajar mereka. Tolong! Aduh, lepaskan Panji, tolong ibu! Tolong! Ayo, tolong ibu! Ayo, tolong ibu! Putih. Ayu, maafkan ibu. Ampuni ibu. Ibu ngaku salah. Ibu minta maaf. Ibu dan Panji sengaja datang ke hutan mencari kamu dan ayah kamu. Ibu ingin agar kita berkumpul bersama-sama lagi. Jangan percaya, Yu. Orang jahat kayak mereka gak mungkin berubah secepat itu. Ayu, tolong percaya ibu, nak. Ibu sekarang sudah berubah. Coba lihat, ibu dan Panji jauh-jauh datang ke hutan untuk nyariin kamu. Ibu ingin minta maaf sama ayah. Sekarang ayah ada di mana? Tapi, Bu. Penyakit ayah tambah parah, Bu. Dan sekarang ayah dijagain sama perihutan. Kamu di sini ngapain? Aku ingin mencari labu ajaib, Bu. Kata perihutan, labu ajaib bisa mengabulkan semua permintaan kita, Bu. Aku ingin meminta kesembuhan buat ayah. Bisa mengabulkan semua permintaan kita. Iya. Bagus. Saya harus mendapatkan buah labu itu. Dengan begitu, saya bisa meminta kekayaan. Biar saya bisa kaya raya lagi. Sayang,
Kamu itu memang anak yang baik. Kamu berkeliaran sendiri di hutan untuk mencari labu untuk menyembuhkan ayah kamu. Tolong izinkan ibu dan Panji ikut membantu. Ya. Anggap saja ini sebagai bukti rasa bersalah ibu. Jangan mau, Ayu. Jangan mau. Ayu sayang, kamu nggak inginkan melihat ibu sedih. Kamu nggak inginkan melihat Kak Panji sedih. Tolong izinkan kami untuk membantu kamu mencari labu ajaib. Ya sayang. Ya udah deh, Bu. Ayu gimana sih? Kok main percaya aja? Sekarang Kak Panji, Ibu, sekarang kita makan ya. Ayo, yuk, yuk. Kak Panji sama Ibu pasti lapar. Aku buatin Ibu sama Kak Panji makanan ya. Kantong ajaib minta makanan untuk Ibu dan Kak Panji dong. Kok batu? Makanya gimana? Kantong ajaib kok batu sih? Ayu sayang, sebenarnya kamu mendapatkan kantong ajaib itu dari mana sih sayang? Dari penyihir kecil, Bu. Penyihir kecil itu tahu kalau mau mengambil buah labu ajaib itu banyak sekali rintangannya. Maka dari itu penyihir kecil itu kasih kantung ajaib ini ke Ayu. Sebenarnya labu ajaib itu ada di mana sih sayang? Di Istana Tua dan letaknya di puncak gunung. Saya harus mengambil kantung ajaib itu dari tangan Ayu dan kemudian menyingkirkan anak itu, dan setelah itu saya dan Panji bisa mendapatkan buah labu sendirian. Nanti malam kalau Ayu tidur, saya harus mengambil kantung ajaibnya. Kepiting, berhenti! Jangan ganggu ibu saya. Ibu ngapain sih megang-megang kantong ajaib Ayu? Ibu cuma mau melihat apa isi kantong ajaib itu. Tapi lain kali nggak boleh kayak gitu ya, Bu. Oh ya, Bu. Udah malam nih. Ayo bobo dulu ya, Bu. Sial. Kayaknya cuma Ayu yang bisa menggunakan kantung ajaib itu. Bertahanlah. Anakmu sedang mencarikan buah labu untukmu. Ayu, semoga kamu berhasil melewati rintangan dan mendapatkan buah labu itu.
Mungkin itu istana tempat bola buah ajaib itu berada. Seperti yang dikatakan penyihir kecil itu. Ibu, Kak Panji, ayo kita masuk. Ibu, Kak Panji, Ibu, Kantong ajaib, tolong lepasin kami dari tanaman ini. Ibu, Kak Panji. Putih, gimana nih? Kamu tenang aja, biar mereka aku yang urus. Sekarang kamu masuk ke dalam istana itu. Putih, aku titip Kak Panji sama ibu ya. Ya, sudah. Ayo cepat sana, masuk. Kantong ajaib, tolong bakar manusia jerami ini dong. Suara siapa ya? Ada di sini. Di mana? Di pojok ruangan. Bebasin aku, gadis cilik yang baik. Iya, aku bebasin kamu. Tolong usir ular ini dong. Kantong ajaib, tolong bukain kandang ini dong. Terima kasih, gadis cilik yang baik. Kamu sudah membebaskanku. Sudah bertahun-tahun aku dikurung di istana ini. Kenapa kamu masuk istana ini? Aku ingin mengambil bola buah ajaib
untuk menyembuhkan ayahku yang sakit. Kata peri hutan, bola buah ajaib itu bisa menyembuhkan ayahku. Buah labu ajaib itu ada di halaman belakang istana ini. Tapi buah labu itu dijaga oleh seekor kalajengking raksasa. Aku nggak takut kok demi ayah. Makasih ya, kucing hitam. Kamu memang anak yang berbakti. Aku doakan semoga kamu berhasil mendapatkan buah labu ajaib itu. Serem banget ya tempat ini. Kira-kira di mana ya bola buah ajaib itu? Tolong. Tolong aku. Tolong. Kamu yang manggil aku? Ya, Emangnya aku bisa bantu apa? tolong betulkan tangan dan kakiku yang patah. Aku nggak bisa kemana-mana. Kasihan kamu. Yaudah, aku tolongin kamu ya. Kantong ajaib, tolong sembuhin boneka kayu ini dong. Terima kasih. Kamu sudah menolong aku. Apa yang bisa aku lakukan? Aku mau nanya, di mana sih bola buah ajaib itu berada? Kamu harus melalui pintu yang sebelah kiri. Terima kasih ya, boneka kayu. Tunggu dulu. Ada apa? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Begitu kamu mengambil buah labu ajaib itu, kamu harus cepat-cepat keluar dari istana ini. Karena begitu buah labu ajaib itu diambil, jam istana akan berdentang 10 kali. Kalau sampai dalam hitungan ke-10 kamu belum keluar dari istana ini, maka kamu akan terkurung selamanya di sini. Terima kasih ya boneka kayu. Doain aku. Pasti Ayu sudah masuk ke dalam istana dan mengambil buah labu ajaib itu. Saya harus menyingkirkan kelinci ini. Mancing. Bangun sayang, bangun. Ibu mau menyingkirkan kelinci sialan itu. Kamu tunggu di sini ya. Dan nanti kalau Ayu keluar dan membawa labu ajaib itu, kamu rebut labunya. Ya, Bu. Tangkap kelinci sialan. Tangkap.
Pasti ini bola labu ajaibnya. Kantong ajaib, tolong bunuh kalajengking ini dong. Untung aja aku bisa keluar tepat waktu. Jadi aku kurung selamanya. Ayo, kamu berhasil dapetin bola labunya? Iya, sekarang kita temuin Ayah yuk. Kita kasih bola labu ini biar Ayah cepet sembuh. Aku harus cari cara untuk merebut bola labu ajaib itu dari si Ayu. Ibu sama Putih kemana? Nggak tahu. Tadi aku kan pingsan. Begitu aku bangun, mereka udah nggak ada. Kita cari aja mereka. Akhirnya sampai juga di sini. Saya harus kurung kelinci ini supaya dia tidak mengganggu rencana saya dan Panji. Beres. Sekarang tinggal nunggu Panji. Saya harus ketemu sama dia dekat sungai. Mudah-mudahan dia sudah dapat labu ajaib. Sebenarnya Ibu sama si Putih kemana sih? Kok dicari-cari nggak ada? Nggak tahu. Aku juga bingung. Mendingan kita istirahat aja yuk. Aku juga udah capek nih. Ayu juga udah capek, Kak. Kak, Ayu tidur dulu ya. Ayu capek nih. Oh, iya. Ini kesempatan yang bagus untuk ngambil buah labu ajaib milik si Ayu. Akhirnya buah labu ajaib ini jadi milikku. Beres. Sekarang saatnya pergi. Ayu pasti ngirain batu itu buah labu ajaibnya. Padahal
buah labunya udah sama aku. Kasihan deh kamu Ayu, dibohongin. Ibu pasti senang aku mendapatkan buah labu ajaib ini. Tapi kata ibu nunggunya di mana ya? Loh, kok batu? Mana labunya? Kak Panji? Kak Panji mana? Apa jangan-jangan Kak Panji yang ambil buah labu ajaib itu? Aku harus temuin Kak Panji dan buah labu ajaib itu. Untung aja buah labunya selamat. Coba kalau ketinggalan, wah bisa dimarahin sama ibu. Ular! Ibu tolong ibu, ada ular! Ibu tolong ibu, ada ular! Tolong! Ular! Kak Panji! Kak Panji! Gelap lagi. Kantong ajaib, tolong terangin tempat ini dong. Kok payung? Emangnya ini hujan? Mintanya kan cahaya. Iya. Salah lagi. Maaf ya. Wah. Terima kasih kantong ajaib. Ayo. Putih. Putih. Ayo. Putih. Cepat kamu buka kurungan ini. Cepat. Susah banget sih bukanya. Kenapa nggak minta tolong sama kantong ajaib aja? Kantong ajaib, aku minta tolong bukain kandang ini dong. Kenapa Ayu belum juga kembali? Apa dia belum mendapatkan buah labu itu? Kalau sampai siang ini dia belum datang, ayahnya akan meninggal. Panji? Panji! Panji berhasil dapetin buah labunya dari si Ayu. Kamu ini memang benar-benar anak ibu yang pinter. Buah labu ajaib ini harus kita belah. Sebentar lagi kita akan kaya raya, Panji. Ayo, labunya kita belah. Ayo, ayo.
ibu juga. Aduh, gimana nih? Aduh, ibu dipatokin burung. Pergi, pergi. Kalian burung sialan, kurang ajar. Tolong. Tolong, pergi. Syukurin. Lagian jadi orang jahat dan serakah lagi. Aku nggak ngerti. Kenapa sih Ibu sama Kak Panji kayak begitu? Itu karena mereka serakah dan minta seluruh kekayaan yang terkandung dalam buah labu itu. Makanya kepala mereka berubah jadi labu. Kalau lumpur itu menandakan hati mereka yang busuk. Tapi aku kasihan sama Ibu dan Kak Panji. Buat apa kamu kasihan sama mereka? Mereka pantas mendapatkan itu sebagai ganjaran atas perbuatan jahat mereka. Nah sekarang lebih baik cepat kamu temui ayahmu. Ayah. Tapi aku nggak berhasil mendapatkan bola labu ajaib itu. Gimana aku mau nyembuhin ayah? Jangan menangis Ayu. Kamu sudah mendapatkan buah labu ajaib itu. Mana? Apa ini? Itu biji labu ajaib. Nah sekarang sebaiknya kita pergi menemui ayahmu dulu. Gimana caranya? Penyihir kecil. Penyihir kecil, tolong antarkan kami ke tempat ayah Ayu berada. Itu sih masalah gampang. Ayo pegang tangan aku. Terima kasih penyihir kecil. Ayu, kamu sudah kembali. Kau udah berhasil mendapatkan buah labu itu. Yang aku dapatkan ini. Iya itu sayang. Tunggu sebentar ya. Ayah. Ayah. Peri, apa yang harus aku lakuin? Tanamlah biji buah labu ajaib itu Ayu sekarang. Ayo cepat, sebelum lilinnya habis terbakar. Jadi, ayah akan meninggal siang ini. Kalau Ayu tanam sekarang, kapan berbuahnya? Ayo, biji itu biji ajaib. Ayo, cepatlah tanam biji itu. Ya. Betul kan apa yang ku bilang? Kalau kamu percaya ada keajaiban, maka keajaiban itu akan ada. Dan itulah buah labu ajaib yang sebenarnya. Kalau kamu yang megang biji buah labu ajaib itu, kenapa kamu nggak kasih waktu pertama kali kita ketemu? Kenapa kamu biarin aku bersusah payah mencari buah labu ajaib itu? Karena aku harus memastikan orang itu pantas mendapatkan buah labu ajaib. Dan selama aku bertualang bersamamu, aku bisa melihat kebaikanmu, ketulusanmu, dan keberanianmu.
Makanya aku berani memberikan biji labu ajaib ini kepada kamu. Karena kamu memang pantas mendapatkannya. Ayu, lilinnya sudah mau habis. Cepat kamu petik buah labu ajaib itu. Lantas ucapkan permintaanmu dan belah buahnya. Labu ajaib, tolong sembuhkanlah ayahku. Kantong ajaib, minta pisau dong. Perih, kok isinya perhiasan? Itu hadiah buat kamu anak manis. Sekarang kamu ambil sepotong daging buah labu ajaib itu dan berikan pada ayahmu. Ayu, ayah sudah sembuh, yuk. Ayah sehat. Badan ayah tidak sakit lagi, Ayu. Terima kasih, nak. Terima kasih, ya Allah. Berbahagialah, karena Anda memiliki anak yang berhati tulus dan pemberani seperti Ayu. Iya, Pri. Saya sangat bangga pada Ayu. Terima kasih, ya, nak. Sekarang, kalian udah boleh pulang ke rumah kalian. Tunggu, Ayu, jangan lupa hadiahnya ya. Tunggu sebentar ya, sayang. Alhamdulillah. Pak Bambang, Apa kabar, Pak? selamat datang kembali Pak Bambang. Ayu sudah menjadi pahlawan di desa ini. Karena dia sudah mengalahkan raksasa jahat anak buah Buwati. Jadi sekarang di desa ini sudah tidak ada orang jahat lagi. Selamat datang dan Ayu, juragan. Iya, Bi. Terima kasih. Bi Iem udah masak-masakan kesukaan dan Ayu juga juragan. Ya kan, Tak? Bener Non Ayu, bener juragan. Terus saya juga udah menyiapkan isi rumah khusus untuk juragan dan Non Ayu. Wih, Parto kangen. Ayu. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Barto. Ya udah, sekarang kita semua sama-sama makan di dalam, ya. Yuk, sama ya. Ayo, makan deh, kita makan. Duluan makan deh. Anak-anak yang manis, kalian semua harus ingat, siapa yang berhati jahat, dengki, dan sombong, mereka pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.